si Andra kemana kok Alfa? Andra Andra beli jasa. nggak ada izin tapi nggak ada surat izin. Aku lapor Andra. Yuk, lapor. Lapor ikut. Apa? Di mana? Buat keperluan tugas saya. Aku Jadi tolong jangan rame banget gitu ya. Buat keperluan video. Video. Ngapain ngonten TikTok? Kemarin sampai minggu bulan lalu. kemarin. Iya, kan ketemu kamu. Jadi kita akan belajar mengenai teks apa? Halaman 48 dibuka bukunya. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang puisi rakyat. Kenapa? Dikira bobol. Kemarin kita belajar tentang puisi rakyat. Masih ingat tentang puisi rakyat? Jenis-jenisnya apa saja? Bu, apa lagi? Pantun, terus satu lagi? Mantra. Kemarin kita mempelajari tentang puisi. Kemarin saya sudah jelaskan ada beberapa karya sastra ya. Ada karya sastra puisi, ada karya sastra prosa. Kalau prosa itu di pembelajaran tingkat SMP itu disebut dengan teks apa? Teks apa? Belajar tentang apa di situ? Teks naratif. Teks naratif. Teks naratif. Ada yang tahu apa itu teks naratif? Bu Iji, iya. Iya. Bu Iji. Izin apa? Ini tulis ya, tidak terlalu banyak yang bapak. Teks naratif apa? Pernah dengar gak? Pernah dengar tentang teks naratif? Katanya Niki pernah. Teks naratif apa? Teks naratif adalah tidak tahu punya kalian. Adalah karangan cerita di buku catatan. Rangkaian peristiwa yang disusun. Karangan cerita yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Jadi teks naratif itu biasanya cerita ya, cerita. Yang itu. Yang atas.
Gak ada. Coba. Tulis. Teks naratif ini sendiri anak-anak dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Cerita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita fiksi. Yang kedua non fiksi. Kalau fiksi ini artinya apa? Nyata. Oh iya. Loh, gimana? Yang fiksi gimana? Tidak nyata atau hanya imajinasi dari si pengarang. Imajinasi pengarang. Atau tidak nyata, masih baru. Mana nih? Enggak. Tidak nyata. Kalau non fiksi, kebalikan dari cerita fiksi. Kebalikan dari cerita fiksi artinya bagaimana? Nyata atau sesuai dengan fakta. Jadi jika ditanya cerita fiksi dan non fiksi itu termasuk dalam teks apa? Teks naratif. Nah, di sini kan ada dua, ada cerita fiksi dan cerita non fiksi. Contoh dari cerita fiksi itu apa saja? Tombol. Tombol, bisa. Ada cerita tombol. Apalagi? Upin Ipin berdasarkan apa? Berdasarkan realita. Diambang kematian itu diambil dari kisah nyata, berarti termasuk non fiksi karena berdasarkan kisah nyata atau fakta. Nah, kalau cerita fiksi ini cerita yang tidak masuk akal, yang hanya imajinasi dari pengarang atau tidak nyata. Misal cerita Cinderella atau Timun Emas. Terus cerita Tinkerbell. Tahu cerita Tinkerbell? Tahu kan ya? Doraemon gitu kan, nggak mungkin ada, ya bukan nggak mungkin, kemungkinan ada tapi sangat jauh gitu ya. Lalu ada cerita fiksi, biasanya itu tidak terpaku dengan norma-norma yang ada di dunia. Jadi kalian bebas, kalau kalian ingin membuat cerita fiksi, kalian bebas untuk mengarang seluas-luasnya. Misal kalian ingin menjelaskan bahwa pintu itu bisa hidup, meja bisa hidup, terserah kalian. Nah, dunianya juga tidak harus di bumi. Makanya cerita fiksi, kalian ingin menciptakan dunia baru atau mungkin ingin menceritakan dunia isekai, terserah kalian. Isekai. Oke. Jadi itu cerita fiksi. Nah, di sini kita akan terfokus pada pembahasan cerita fiksi atau cerita fantasi. Cerita fiksi dan fantasi sama ya, nah ya. Jadi sama-sama tidak nyata, sama-sama karangan atau imajinasi dari penulisnya. Nah, untuk menyusun sebuah teks narasi itu ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui. Unsur-unsur cerita fantasi. Pernah dengar unsur-unsur dalam sebuah teks?
Kan sebelumnya ada kemarin mempelajari tentang tes deskripsi gitu. Itu kan ada unsur-unsurnya. Iya. Unsur itu terbagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik. Dan unsur ekstrinsik. Ada intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Berdasarkan namanya, dari namanya in, diawali dengan kata in, artinya apa? In itu di dalam. Jadi intrinsik, unsur-unsur yang berada di dalam cerita fantasi atau unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuat cerita fantasi. Sedangkan ekstrinsik berarti kebalikan dari intrinsik, yang artinya X itu di luar, X itu di luar, X di luar, in di dalam. Nah, kata kuncinya in di dalam, X di luar. Jadi kalau intrinsik, unsur-unsur intrinsik itu yang ada di dalam cerita atau yang membangun cerita. Sedangkan ekstrinsik itu yang ada di luar cerita. Misal apa sih itu unsur ekstrinsik? Karena kita nanti akan fokus pembahasan pada unsur intrinsik, saya jelaskan dulu ekstrinsik secara singkat. Ekstrinsik itu kalau di luar cerita fantasi itu biasanya apa? Pengarangnya. Misal ada pengarang, terus juga ada yang melatar belakangi terjadinya cerita. Misal kalian bermimpi didatangi peri, terus kalian membuat cerita fantasi tentang mimpi kalian. Apa yang tergambarkan di dalam mimpi kalian tuangkan untuk menjadi sebuah cerita fantasi. Itu kan latar belakang kalian terinspirasi membuat cerita fantasi ya. Nah, itu unsur ekstrinsiknya. Yang melatar belakangi keinginan kalian untuk menuliskan cerita fantasi. Sedangkan intrinsik itu ada 6. Di dalam unsur-unsur cerita fantasi itu ada 6. Ini sudah ditulis semua? Yang teks narasi? Belum, Bu. Oh, yang teks narasi belum. Unsur-unsur cerita fantasi ada 2 ya. Diingat lagi ada intrinsik dan ekstrinsik. Di sini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Cerita fantasi. Yang pertama ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Buku. Beda ya? Tema apa tema? Tema itu ide yang mendasari pembuatan cerita. Ide yang mendasari pembuatan cerita. Jadi kalau kalian ingin membuat cerita fantasi harus menentukan tema terlebih dahulu. Contoh dari tema misalnya apa? Kalau cerita fantasi, bapak preman, ibu pasar bunga. Ini tema loh, bukan judul ya. Tema. Judul di bawah. Misal tentang petualangan.
ada pendidikan, Pendidik. dan juga ada keluarga, misal tema keluarga. Oke, itu ya tema, bukan judul. Bedakan tema dengan judul. Tema itu ide yang mendasari pembuatan cerita. Kalian ingin membuat cerita seperti apa? Misal ingin membuat cerita sihir, misal seperti Harry Potter. Tahu Harry Potter kan ya? Harry Potter. Tahu nggak? Harry Potter. Harry Potter ya? Tahu ada itu ceritanya mengambil tema apa? Tema pendidikan atau sekolah sihir, pendidikan sihir ya, sekolah sihir. Itu temanya. Kemudian yang kedua ada apa? Setelah tema tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi itu apa? Tokoh itu apa sih? Apa itu? Orangnya ya, orang yang berperan dalam cerita fantasi tersebut atau disebut dengan karakter atau pemeran. Petualangan. Pemeran dalam suatu cerita. Nah, selain menjelaskan mengenai pemeran, biasanya dalam tokoh dan penokohan itu juga terdapat watak atau sifat dari tokoh. Oh, dalam cerita biasanya watak atau sifat itu yang kalian tahu tuh ada apa saja? Tadi yang sudah disebut ada protagonis. Protagonis itu apa? Orang yang berperan memiliki peran yang baik. Kalau protagonis itu baik, antagonis itu jahat. Pro itu kan artinya setuju atau baik ya. Maksudnya memiliki sisi yang positif. Jadi protagonis, ingat-ingat, protagonis itu memiliki sifat baik, sedangkan antagonis memiliki sifat yang jahat. Ada antagonis dan protagonis. Sudah tahu dua itu kan ya? Tadi ditanya udah tahu. 3 kan 3 apa selain latar Belakang. Edan. ada alur. Alur itu apa? Alur jalan atau alur jalan atau alur
Satu. Kalau waktu, latar waktu itu seperti apa? Apa aja contohnya? Sore, apa lagi? Pagi. Yang kalian ketahui waktu itu biasanya cuma pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tapi kalau di sini latar waktu dari cerita fiksi itu tidak hanya mencakup itu, tapi pagi, siang, sore, malam itu termasuk ya, termasuk. Tapi ada lagi, misal saat pada saat hujan itu termasuk waktu. Pada saat hujan, pada saat matahari terik-teriknya itu termasuk waktu ya. Dengerin. Ya. Pada saat hujan, pada saat Ya. gerimis, pada saat matahari sedang terik-teriknya itu termasuk pada latar waktu. Waktu hujan. Sedangkan kalau suasana itu apa contohnya? Bahagia. Pada saat yang membahagiakan. Membahagiakan apa lagi? Menyedihkan, mencekam, menyeramkan. Itu semua termasuk dalam unsur intrinsik latar suasana. Yang kelima ada sudut pandang penulis. Pernah dengar sudut pandang penulis? Apa? Ada di buku itu aja gambarnya. Sudut pandang penulis. Mengamati. Sudut pandang penulis itu adalah peran penulis Nama. peran penulis di dalam cerita. Jadi sudut pandang penulis itu biasanya kita mengetahui kita sebagai penulis itu memiliki peran apa di dalam cerita yang kita buat. Kalau misal kalian sedang membuat cerita fantasi, kalian ingin menempatkan kalian sebagai pencerita atau menceritakan kisah kalian. Misal sudut pandang penulis itu juga dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama. Dulu pernah masih ingat kata ganti orang pertama itu apa saja? Oh, Saya, aku. Nah ini ditandai dengan adanya kata aku atau saya. Jadi kalau kalian menemukan cerita fantasi yang menggunakan kata aku, pada malam itu aku sedang tidur dan kemudian bermimpi, misal seperti itu. Itu kan menceritakan kalau dirinya sendiri, penulisnya ya menceritakan ya. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menceritakan kisahnya sendiri. Selanjutnya, ya sebentar lagi selesai. Setelah orang pertama ada sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga. Siapa tuh? Tidak ada orang kedua. Orang ketiga. Karena tidak boleh ada orang kedua di antara kita. Ya. Oke, ada orang ketiga. Orang ketiga itu kemarin ada yang ingat kata ganti orang ketiga? Selingkuhan. Misalkan orang ketiga itu kan yang dibicarakan. Misal kemarin kan dijelaskan kalau orang pertama kamu yang bicara, orang kedua adalah orang yang kamu ajak bicara, orang ketiga adalah orang yang kamu rasani. Ya. Orang yang kamu ceritakan. Nah, mau cerita selingkuhan berarti selingkuhannya
sudut pandang orang ketiga. Jadi si pengarang itu hanya menceritakan kisah gitu, menceritakan sebuah kisah tanpa si pengarang itu menceritakan bahwa dirinya itu terlibat dalam cerita fantasi tersebut. Seperti itu, sudah dipahami ya? Tidak ada kata aku dan saya kalau di orang ketiga. Selanjutnya amanat. Kita sudah tahu amanat ya? Tahu kan kalau amanat? Di sini saja ya. Yang nomor 6 ada amanat. Sudah selesai, Bu. Udah, satu ini tinggal satu. Amanat itu apa? Pesan yang dapat dipetik dalam cerita. Amanat itu adalah pesan yang dapat dipetik dari dalam cerita. Jadi kalau kita mendengar cerita fantasi itu biasanya memiliki amanat. Kalau kalian ingin membuat cerita fantasi, pastikan juga ada pesan yang terdapat dari cerita kalian. Jadi pesannya tidak mulu-mulu, tidak harus yang sangat wah. Misal jangan sombong, itu sudah pesannya, amanat yang ada di dalam cerita. Mengajarkan untuk tidak sombong, rendah hati, itu sudah pesan. Biasanya gampang untuk menyelipkan amanat dalam cerita fantasi. Itu ada unsur intrinsik dari cerita fantasi. Sudah? Sudah. Ya. Nah, ada. Kalian sudah membaca cerita ini? Jangan tos. Kalian pernah mendengar cerita Ande-Ande Lumut? Ande-Ande Lumut itu adalah cerita dari Kediri, Jawa Timur. Cerita rakyat, cerita fantasi dari Kediri, Jawa Timur. Jadi di sini saya punya teks cerita kisah Ande-Ande Lumut. Beneran nggak pernah dengar? Ada yang pintar mendongeng di sini? Enggak. Oh. Ada. Haji.